wa nadharuhu ila man dunahu fid din. Melihat kepada orang yang ada di bawahnya dalam urusan agama. Nah ini, kalau dalam urusan dunia tengok di atas, padahal kan mestinya tengok di bawah supaya bersyukur. Tapi ini sebaliknya, kalau dalam urusan dunia, kalau urusan akhirat dia tengok ke bawah, bukan ke yang di atas. Sehingga ketika dia, Pak, kenapa ke Masjid Baitus Salam hanya seminggu sekali untuk sholat Jumat aja? Akhirnya kita jawab, mending saya Ustadz cuma sholat Jumat aja, tetangga saya cuma sholat Id. Berarti kan membandingkan urusan akhirat dengan orang yang di bawahnya, sehingga dia merasa baik-baik aja padahal dia lalai. Kenapa ke masjid hanya hari Jumat? Masih mending lah Ustadz, dia setahun sekali, 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha, itu pun karena pamer sarung baru. Makanya takbirannya paling depan, Allahu Akbar, Allah, padahal tidak sholat subuh tadi. Kenapa Bapak jarang membaca Al-Quran? Setahun sekali baru ikut tadarus Al-Quran. Oh masih mending saya Ustaz setahun sekali ikut tadarus daripada saudara saya, dia nggak baca sama sekali sepanjang hidup. Dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat berarti dia membandingkan dengan yang di bawah. Kenapa Bapak ke Masjid Baitus Salam hanya sholat maghrib aja? Mending saya sholat maghrib, dia 5 waktu nggak pernah sholat di masjid, di rumah aja. Berarti kita merasa diri kita sudah cukup karena membandingkan urusan akhirat dengan yang di bawah. Mestinya kalau dalam urusan akhirat bandingkan dengan yang di atas. Ya Allah, padahal kita sama-sama sehat, kenapa bisa dia lebih rajin, saya tidak? Ya Allah, padahal sama-sama kita punya waktu luang, kenapa kok dia duduk di majelis, saya tidak? Ya Allah, padahal gaji-gaji kita sama-sama UMK, kenapa dia rajin bersedekah, saya tidak? Ya Allah, padahal insentif kita sama-sama besar, kenapa dia korban, saya tidak? Jadi kalau dalam urusan akhirat, lihat yang di atas, jangan lihat yang di bawah, supaya termotivasi kita melakukan kebaikan. Bahkan sampai hari ini jamaah, saya itu kalau ketemu orang soleh, bukan cuma minta foto loh. Kan biasanya kita hari ini ketemu Habib, ketemu Ustadz yang viral kan, ke depan gitu kan, nyerobot antrian hanya untuk sekedar minta foto. Ya nggak salah, tapi nggak seperti itu mestinya. Minta doa dan minta nasihat. Kalau saya tambah satu, saya selalu nanya, apa yang saya bisa contoh? Ada seorang ulama yang punya keistiqomahan. Ini lagi berusaha untuk saya contoh. Punya keistiqomahan, Allah memang lapangkan rezekinya. Bisnisnya hebat. Bisnisnya hebat. Tapi satu sisi beliau pendakwah. Kenapa beliau berbisnis itu begitu hebat? Supaya beliau bisa berdakwah ikhlas, bukan karena amplop. Sebab di rumahnya ada kaya. Nah kalau itu saya bisa contoh. Itulah mengapa saya hari ini melakukan banyak sekali bisnis, supaya saya tidak butuh dengan amplop kajian, karena saya di rumah ada cukup. Tapi yang belum saya bisa contoh satu, yang mudah-mudahan ini pelan-pelan saya contoh. Beliau itu kalau pulang dari majelis kan dikasih amplop tuh, amplopnya itu nggak dibuka, jadi nggak tahu isinya berapa. Dari masjid ini dapat, dari masjid ini, dari di sini dapat, itu nggak dibuka. Nanti dia mampir dulu kalau pulang, entah mampir di panti, entah mampir di apa, diacak aja amplopnya nih. Jadi hasil ngaji tadi itu dikasih tanpa tahu isinya berapa. Ya bisa 50.000, ya bisa 100, bisa 200, bisa 500, bisa 1 juta, dikasih. Terus saya tanya, Kiai kenapa melakukan itu? Yang pertama adalah harta yang diperoleh dari majelis itu harta yang paling baik, dan saya ingin bersedekah kepada orang lain dengan harta paling baik yang saya punya. Yang kedua, sengaja saya tidak membuka amplopnya terlebih dahulu, sebab kalau nanti saya tahu isinya itu bisa merusak keikhlasan saya. Kalau seumpama isinya 200.000, gampang kita ngasih. Sempat isinya 700, 700.000 nih, potong dulu lah 500, 200 nih, jadi rusak. Nah itu yang berusaha saya contoh beberapa bulan terakhir, karena saya baru bertemu beliau itu beberapa bulan terakhir ini, dan saya
Itu yang sedang berusaha saya amalkan. Maksud saya adalah bukan poin sedekahnya, bukan poin amplop, bukan apanya. Yang mau saya ceritakan adalah dalam urusan amal baik, dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, cobalah melihat orang yang ada di atas kita supaya kita terus termotivasi untuk melakukan kebaikan yang lebih baik lagi, untuk melakukan amal soleh yang lebih soleh lagi.